Nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi MPI. Di sini saya akan menerangkan tentang peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. Sini mata kuliahnya program studi kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Nur Fitri Amalia MPD, yang saya klaim sebagai dosen tercantik ya, dosen yang pernah saya lihat di kampus. Terus langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya akan langsung saja, saya akan membahas tentang generasi terlebih dahulu. Generasi itu sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Itu generasi. Generasi apa yang sekarang saya akan bahas, yaitu generasi milenial. Tadi kan generasi itu anak yang lahir pada kurun waktu yang sama. Dan milenial, generasi milenial itu lahir pada tahun yang bisa disebut generasi milenial itu lahir pada tahun 1997 sampai kelahiran 2012, atau lebih akrab dipanggil dengan generasi Z. Generasi Z ya, Gen Z. Generasi milenial itu generasi milenial adalah generasi yang terlahir dan hidup di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kehidupan sehari-hari mereka tidak terlepas dari teknologi dan sosial media. Mau tidur sosial media di HP itu, mau tidur HP, bangun tidur langsung HP. Itu generasi milenial. Terkenal juga manja ya, generasi milenial itu. Menurut Sebastian, terdapat beberapa keunggulan generasi milenial. Itu apa? Keunggulannya itu apa? Yaitu serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif, dinamis, berteknologi, dekat dengan media sosial dan sebagainya. Jadi generasi milenial itu bukan hanya orang yang tahu tentang Fajar, salsa ya kan, salsa Gorontalo itu meledak gitu. Bukan itu saja, bukan orang yang tahu tentang itu saja. Ternyata terdapat keunggulan-keunggulan. Keunggulannya itu apa? Mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif, dinamis, dan berteknologi, dekat dengan media sosial dan sebagainya. Dan juga ada kekurangan dari generasi milenial itu. Yang saya riset itu, generasi milenial itu adalah generasi yang lemah. Karena begini, generasi milenial itu ibarat bel, kalau gak dipencet gak berbunyi. Artinya apa? Jika tidak ada dorongan, maka generasi ini tidak akan berkembang. Contoh, anak-anak sekarang lebih suka menonton daripada video yang bentuknya teori dengan motivasi. Itu lebih suka kepada video atau sebuah tulisan, sebuah bacaan yang bentuknya itu, yang notabene itu lebih ke motivasi. Karena generasi sekarang bila tidak ada dorongan itu tidak akan berjalan, tidak akan berkembang. Seperti itu.
Langsung kepada peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. Pendidikan kewarganegaraan idealnya harus diketahui, dipelajari oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, terutama bagi generasi milenial. Apa saja kegunaan atau gunanya? Yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang mengetahui akan hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Ketiga, menjadi pribadi yang mempunyai toleransi tinggi dengan cara memahami budaya dan adat dari segala suku. Yang keempat, menjadi pribadi yang cinta damai dengan belajar bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar. Yang kelima, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam memberi makna dalam kehidupan. Jadi dapat kami simpulkan, belajar PKN pada dasarnya adalah belajar tentang kedemokrasian. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian negaranya tersebut. Kalau di sini ya berkepribadian Indonesia. Membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Karena itu, seorang sarjana atau profesional, terutama bagi generasi milenial tersendiri, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik, perlu memahami tentang Indonesia, memiliki perbedaan Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Jadi itu peran penting PKN bagi generasi milenial. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.